Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genius, pada video ini kita akan belajar tentang simple present tense. Simple present tense adalah tenses dasar yang harus dikuasai dalam pelajaran bahasa Inggris. Tapi kadang masih banyak yang belum paham tentang tenses ini. Nah, nggak perlu khawatir karena di sini kita akan mempelajari simple present tense dengan mudah. Langsung saja. Video ini dipersembahkan oleh Genius Study Club, les anak SD dan SMP. Untuk materi simple present tense akan kakak bagi menjadi 2 part ya, supaya lebih mudah difahami. Video ini adalah part pertama dari simple present tense. Oke, kita akan mengenal tentang apa itu simple present tense dan bagaimana membuat kalimat menggunakan tenses ini. Pertama, kita akan mempelajari apa fungsi dari simple present tense. Jadi kapan simple present tense itu kita gunakan? Yang pertama adalah untuk menyatakan kebiasaan atau suatu rutinitas. Contohnya, I wake up at 4 AM every day. Saya bangun jam 4 pagi setiap hari. Yang kedua, menyatakan suatu kebenaran yang sifatnya itu mutlak atau suatu fakta. Contohnya, water freezes at 0 degree. Air itu membeku pada suhu 0 derajat. Kemudian, the fire is hot. Api itu panas. Nah, kedua hal tadi merupakan suatu fakta atau kebenaran. Selanjutnya, digunakan untuk menyatakan instruksi atau perintah. Contohnya, open the door. Jadi kalau kita mau memerintah menggunakan bahasa Inggris, tenses yang digunakan adalah simple present tense. Yang keempat, digunakan untuk menyatakan kalimat pengandaian. Biasanya ada setelah kata if yang artinya jika. Contoh kalimatnya, if the weather is fine tomorrow, we shall have a picnic. Jika cuaca besok itu bagus, kita harus pergi piknik. Sekarang kita akan masuk ke rumus simple present tense. Akan ada 3 rumus nanti untuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Nah, supaya mudah kita akan mempelajari dari kalimat positif terlebih dahulu. Yang rumusnya adalah subject ditambah verb 1 ataupun verb s, lalu di akhir diberi objek ataupun kata keterangan, tergantung kalimatnya. Untuk penggunaan verb, kita harus menyesuaikan dengan subjeknya ya. Jika subjeknya he, she, it, maka verb yang digunakan adalah verb s ataupun es, kemudian has, dan juga does. Contohnya, Dava calls his mom every night. Dava menelpon ibunya setiap malam. Karena di sini subjeknya adalah Dava yang berupa he atau dia laki-laki, maka kata kerjanya ditambahi s. Call menjadi calls. Contoh selanjutnya, Dita goes to Jogja every weekend. Dita pergi ke Jogja setiap akhir pekan. Nah, di sini kata kerjanya juga ditambahi es yang awalnya itu go menjadi goes karena subjeknya adalah Dita. Contoh selanjutnya, the cat has a long tail. Kucing itu mempunyai ekor yang panjang. Nah, untuk mengartikan mempunyai dalam bahasa Inggris, kita menggunakan has karena subjeknya adalah the cat. Selanjutnya, jika subjeknya itu they, we, I, you, maka verb yang digunakan adalah verb 1 atau verb dasar, kemudian menggunakan have, dan juga menggunakan do. Bisa dikatakan they, we, I, you itu
tidak suka S karena kata kerja yang digunakan tidak ada tambahan S ataupun ES. Jadi ini adalah kebalikan dari he, she, it tadi. Contohnya, Dava and Dita call their mom. Dava dan Dita menelpon ibu mereka. Nah, di sini kata kerja yang digunakan adalah kata kerja dasar yaitu call. Tidak ada tambahan S karena subjeknya adalah Dava and Dita. Dava and Dita itu kata gantinya adalah they atau mereka. Contoh selanjutnya, I and Dava always go to school together. Saya dan Dava selalu pergi ke sekolah bersama. Nah, di sini kata kerjanya yang digunakan adalah kata kerja dasar yaitu go, bukan goes, karena subjeknya adalah I and Dava yang merupakan we atau artinya itu kita. Selanjutnya, I wake up at 4 a.m. every day. Dan contoh selanjutnya, I have a pet. Oke, jadi itu tadi ya kalimat positif dalam simple present tense. Ingat, untuk he, she, it menggunakan kata kerja S, sedangkan they, we, are, you tidak menggunakan S. Faham ya Sobat Jenius? Supaya lebih paham, kita akan mencoba menentukan kata kerja yang tepat dari kalimat berikut. Yang pertama, I have an older brother atau I has an older brother. Ya, yang benar adalah I have an older brother karena subjeknya I tidak perlu kata kerja S. Kalimat yang kedua, my sister bla 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 me about her experience. Saudaraku bercerita kepadaku tentang pengalamannya. Bercerita yang digunakan di sini tell atau tells. Ya, benar sekali, tells, karena subjeknya my sister, yang kata kerjanya harus berupa kata kerja S. Kalimat ketiga, Peter and Clara always do their homework together. Peter dan Clara selalu mengerjakan PR mereka bersama. Di sini kata kerjanya do, tidak menggunakan S ya, karena subjeknya adalah Peter and Clara. Selanjutnya, Daddy usually drinks a cup of tea in the morning. Ayah biasanya minum secangkir teh di pagi hari. Nah, kata kerjanya yang digunakan adalah drinks, karena subjeknya daddy. Selanjutnya, we often visit the library. Kita sering mengunjungi perpustakaan. Di sini kata kerja yang digunakan adalah visit tanpa ada tambahan S karena subjeknya adalah we. Sekarang kita akan lanjut membuat kalimat negatif dan kalimat tanya dalam simple present tense. Kita akan mengubah kalimat positif ke kalimat negatif dan kalimat tanya dari contoh sebelumnya ya. Nah, sebelumnya Sobat Jenius harus selalu mengingat penggunaan verb sesuai subjeknya yang ada pada tabel ini. Oke, kita mulai ya. Kalimat yang pertama, Dava calls his mom every night. Rumus dari kalimat negatif adalah subjek ditambah do not ataupun does not, lalu diikuti kata kerja bentuk pertama dan objek. Nah, dari kalimat ini subjeknya adalah Dava. Nah, Dava itu adalah he. Kalian perhatikan tabel yang ada di sebelah kanan. Jika subjeknya he, berarti kata kerja yang digunakan adalah does. Sehingga kalau diubah menjadi kalimat negatif menjadi Dava does not call his mom every night. Sobat Jenius juga perhatikan ya, di sini huruf S pada kata kerja call itu dihilangkan karena penggunaan S ataupun ES itu sudah terwakili oleh kata does.
Jadi kata kerja call itu berubah ke kata kerja dasar. Kemudian untuk kalimat tanya, rumusnya adalah do ataupun does itu kita pindah ke depan, baru diikuti subjek, verb 1, dan objek. Sehingga kalau kalimat tadi kita ubah ke kalimat tanya menjadi does Dava call his mom every night? Apakah Dava menelpon ibunya setiap malam? Seperti itu. Ingat, jika sudah ada does, penambahan huruf S pada kata kerja tidak berlaku. Kita masuk ke contoh yang kedua. You give me happiness. Kamu memberikanku kebahagiaan. Di sini subjeknya adalah you. Kalian perhatikan tabel di sebelah kanan. Jika subjeknya you, maka verb yang digunakan adalah do. Maka jika diubah ke kalimat negatif menjadi you do not give me happiness. Kamu tidak memberiku kebahagiaan. Dan jika diubah menjadi kalimat tanya, do you give me happiness? Jadi seperti itu ya, membuat kalimat negatif dan kalimat tanya dalam simple present tense. Sekarang kita akan belajar bagaimana menjawab pertanyaan yang diawali dengan do ataupun does. Contoh pertanyaannya, does Dava call his mom every night? Apakah Dava menelpon ibunya setiap malam? Jika tipe pertanyaannya diawali do ataupun does, nanti jawabannya hanya ada dua kemungkinan, yaitu ya dan tidak. Jika ya, berarti jawabannya adalah yes, he does. He menyesuaikan subjeknya, kemudian does itu disesuaikan dengan kata tanya yang ada di awal. Jika jawabannya tidak, maka no, he does not. Hanya diberi tambahan not di akhir. Contoh lain, do you give me happiness? Apakah kamu memberiku kebahagiaan? Yes, I do. No, I do not. Nah, sekarang kita akan latihan membuat kalimat tadi, yaitu positif, negatif, dan kalimat tanya. Salsa selalu membawa kamu ke sekolahan. Salsa adalah dia perempuan atau she. Jadi kata kerjanya nanti menggunakan kata kerja S. Mari kita ubah atau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk positif. Salsa always brings a dictionary to school. Nah, jadi bring itu diberi tambahan S karena subjeknya adalah salsa. Kemudian jika diubah ke kalimat negatif menjadi Salsa doesn't always bring a dictionary to school. Dan jika diubah ke kalimat tanya menjadi Does Salsa always bring a dictionary to school? Well, mudah kan memahami simple present tense? Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat Genius semua. Thanks for watching. Sampai jumpa di materi Simple Present Tense Part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.